Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, resmi mengajukan permohonan Restoratif Justice RJ dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Permohonan RJ itu disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Restoratif Justice adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial melalui dialog dan perdamaian, bukan semata-mata penghukuman. Prinsip utama RJ adalah mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil, bermartabat, serta mengedepankan musyawarah. Permohonan RJ tersebut berujung pada diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 terhadap kedua tersangka. SP3 adalah singkatan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan, yaitu surat resmi dari penyidik kepada penuntut umum yang menyatakan bahwa suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Kuasa hukum Jokowi sebut Egy dan Damai terima SP3. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, membenarkan bahwa SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah terbit. Benar dan sudah terbit SP3 bagi Bang Egy dan Bang DHL. Ujar Rifai saat dikonfirmasi Jumat 16 Januari 2026. Rifai menjelaskan, permohonan Restoratif Justice diajukan kepada penyidik Polda Metro Jaya setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dengan diterbitkannya SP3 tersebut, Jokowi memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap keduanya. Namun demikian, Rifai menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lainnya masih berlanjut. Pada klase pertama, perkara tetap berjalan terhadap Rizal Fadillah, Tri Kurnia Royani, dan Rustam Effendi. Sementara klaster kedua mencakup Rose Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Masih lanjut proses hukumnya, tegas Rifai. Polda Metro Jaya terima permohonan RJ. Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan pihaknya telah menerima surat permohonan Restoratif Justice yang diajukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Permohonan Restoratif Justice telah disampaikan oleh penasihat hukum pelapor kepada penyidik melalui surat pada hari Rabu, 14 Januari 2026, kata Budi kepada wartawan. Ia menegaskan, penyidik akan menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penyidik akan memproses permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum, ujarnya. Hal senada disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin. Ia membenarkan bahwa kedua tersangka telah menyerahkan permohonan RJ dan menegaskan bahwa penyidik bersikap netral. Pilihan Restoratif Justice merupakan hak dari para pihak, baik pelapor maupun terlapor. Kami sebagai penyidik berada di posisi netral, jelas Iman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Menurutnya, KUHP dan KUHP mengakomodasi penyelesaian perkara melalui mekanisme Restoratif Justice sepanjang memenuhi syarat hukum yang berlaku. Respons Rose Suryo. Sementara itu, tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rose Suryo, merespons langkah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menempuh jalur damai dengan Jokowi. Rowe menyatakan tidak akan melakukan langkah serupa. Enggak. Tegas Rowe kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 15 Januari 2026. Meski demikian, Rowe mengaku tidak mempermasalahkan permohonan RJ yang diajukan oleh rekannya. Ia menyebut permintaan Restoratif Justice tersebut telah diajukan sejak 2 pekan lalu dan kini tengah diproses penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. 8 tersangka kasus ijazah palsu. Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pada klaster pertama, tersangka terdiri dari Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah, dan Tri Kurnia Royani. Sementara klaster kedua mencakup Rose Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Para tersangka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP, serta pasal 27 Ayungto pasal 32 Ayungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.